Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah memberi satu perintah yang sangat tenang tapi berat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok." Ayat ini bukan bicara tentang rencana tahun depan, tapi tentang bekal kita ketika berdiri di hadapan Allah. Sepanjang 2025, kita sibuk mengejar banyak hal, target, karir, pengakuan, dan angka. Tapi jarang bertanya, apa yang benar-benar Allah catat? Gunung saja hancur karena takut kepada Allah. Lalu kenapa hati kita terasa biasa saja saat membaca ayatnya? Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, tapi Dia juga Maha Pengasih. Selama napas masih ada, hari akhir belum datang. Tidak ada yang tahu hari esok, tapi hari ini masih di tangan kita. Jangan tunggu ajal untuk menyesal. Pulanglah sebelum waktu kita habis. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, Masya Allah, cerah ceria, luar biasa. Perpaduan antara warna yang cerah dengan senyum yang indah menjadi cantik jelita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat? Semangat. Tadi datang ke sini jam berapa? Subuh. Masya Allah, luar biasa. Udah ngopi belum, Pak? Udah ngopi ya. Hidup dibagi dua tahap oleh Allah. Tahap dunia dan tahap akhirat. Al-Quran menceritakan tentang dua tahap ini. Bahwa kita pasti di dunia ini akan berakhir. Tidak ada bedanya mau kaya mau miskin. Mau sehat atau sakit. Mau jadi pejabat atau rakyat jelata, sama saja. Di dunia ini pasti akan berakhir. Dan tidak ada hubungannya dengan banyaknya harta. Bukan karena si fulan hartanya masih banyak, dia nggak mati-mati. Banyak orang yang hartanya banyak mati. Bukan karena si fulan masih segar,
usianya masih muda, sehat, dia enggak mati. Banyak anak muda, segar, sehat, dia mati lebih dahulu. Dan banyak orang sakit di rumah sakit, dokternya sampai capek, enggak mati-mati. Kata dokter, kapan nih nenek ini mati? Ternyata belum mati juga. Artinya apa? Dunia ini bukan tempat selamanya. Dunia ini pasti akan ditinggalkan. Karenanya orang mati disebut meninggalkan dunia. Meninggal dunia. Artinya semua yang dia miliki di dunia, harta, jabatan, kemewahan, rumah, kendaraan, semua itu ditinggalkan. Siapa yang meninggal di dunia? Dia membawa kekayaannya ke dalam kubur? Tidak ada. Nah, itulah proses transisi perpindahan dari dunia ke alam akhirat. Dalam Al-Quran Allah menyebut istilah dunia ini sebagai proses persinggahan. Dari kata dana yadnu, artinya dekat. Ada sebuah pepatah mengatakan, in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani ankana iya. Kalau engkau mendekat kepadaku, cintaku akan dekat kepadamu. Tapi kalau kamu menjauh dariku, cintaku juga akan jauh darimu. Kata dana artinya mendekat. Dunia, sementara. Nah, apa yang kita kerjakan di dunia ini? Ya, kita bersiap-siap untuk alam akhirat. Alam akhirat disebut oleh Allah dengan istilah ghad. Besok, hari esok. Hidup ini hanya antara tiga. Hari kemarin, hari ini, hari esok. Yang hari ini tidak ada, mungkin hari kemarin sudah meninggal dunia. Betul? Betul. Yang sudah meninggal hari ini, berarti hari esok dia tidak akan kebagian. Betul? Nah, apa yang kita siapkan hari ini, itulah yang akan kita bawa untuk hari esok. Dan hidup adalah perpindahan. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Baru hari kemarin kita masih di tahun berapa, Bu? 2025. Dan sekarang 2026. Apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok? Apakah kehidupan di dunia ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat atau tidak? Sesedih-sedihnya di dunia, itu pasti akan berakhir. Betul? Senikmat-nikmatnya di dunia, itu pasti akan berakhir. Apakah mau ditukar kenikmatan dunia ini dengan penderitaan di akhirat selamanya? Banyak orang rela berbuat dolim, menyakiti orang lain, menggosip, membunuh, korupsi, mencuri, sogok menyogok. Disangkanya semua itu akan membuat dia abadi. Ternyata mati juga. Nah, orang seperti ini rugi. Dia telah menukar, hanya merebut kesenangan dunia yang sementara ini dengan penderitaan selamanya di neraka. Atau, Bu, pilih yang kedua. Di dunia sabar mentaati Allah, sabar makan yang halal sekalipun sedikit, sabar baca Quran, sabar zikir, sabar salat tahajud. Tapi di akhirat Allah ganti dengan surga, kesenangan abadi.
Mana yang ibu pilih? Yang pertama, senang-senang dulu, menderita selamanya di neraka, atau sabar dulu tapi senang selamanya di surga? Betul. Yang kedua. Nah, ternyata Bu, ini yang Allah ajarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Perhatikan, yang Allah panggil orang beriman. Untuk apa Allah manggil? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah ingin mengajarkan bahwa takwa itu bukan hanya urusan ibadah ritual. Takwa itu bukan hanya baca Quran. Takwa itu bukan hanya sholat. Takwa itu bukan hanya puasa. Takwa itu bukan hanya zikir. Takwa itu bukan hanya di masjid. Tapi juga takwa itu wawasan sejarah, wawasan kehidupan, wawasan keilmuan. Bahwa kamu harus berperan di muka bumi. Caranya bagaimana? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Kamu hendaklah evaluasi diri. Tahun kemarin ngapain? Sering terlambat sholat Pak Ustadz. Nah, tahun sekarang jangan terlambat lagi. Tahun kemarin ngapain? Wah, sering gibah Pak Ustadz. Sekarang jangan gibah lagi. Tahun kemarin ngapain? Sering korupsi Pak Ustadz. Sekarang jangan korupsi lagi. Tahun kemarin ngapain? Sering merusak hutan Pak Ustadz. Sekarang ayo berlomba-lomba bangun, tanamkan pohon-pohon di hutan-hutan. Itu namanya wal tandur nafsun. Lihat yang masa lalu, maqaddamat. Maqaddamat artinya yang sudah kamu lakukan masa lalu itu. Ligot untuk masa depan. Yang ini semua untuk kemaslahatan manusia di muka bumi. Lalu kata Allah apa? Wattaqullah. Buktikan bahwa ini takwa. Diulang 2 kali oleh Allah untuk menunjukkan bahwa tidak ada sekecil apapun yang manusia kerjakan di muka bumi kecuali untuk persiapan akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sekecil apapun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menegaskan bahwa orang yang suka berbuat dosa dan dia lupa memperbaiki, itulah orang yang lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu berbuat seperti orang yang lupa Allah, lupa syariat Allah, lupa ajaran Allah. Kata Allah haram, dikerjakan. Kata Allah, perhatikan, kata Allah haram, dikerjakan. Kata Allah kerjakan, malah nggak dikerjakan. Ini namanya orang yang lupa ajaran Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Akhirnya apa? Fa ansahum anfusahum. Akhirnya dia lupa dirinya. Dia lupa merusak dirinya. Dia lupa merusak bangsanya. Dia lupa merusak negaranya. Dia lupa merusak alamnya. Dia lupa merusak lingkungannya. Yang akibatnya ternyata apa? Fa'ansahum anfusahum. Akhirnya terkenalah sebuah bencana karena perbuatannya sendiri. Itulah yang kata Allah, ulaika humul fasiqun. Fasik, orang yang tidak berhenti-berhenti melakukan dosa. Habis berzina, nonton maksiat. Habis nonton maksiat, korupsi. Habis korupsi, berzina lagi. Gak berhenti-berhenti. Inilah manusia fasik. Hidupnya penuh dengan maksiat. Hidupnya gak pernah berhenti. Hanyalah perpindahan dari dosa ke dosa. Maka orang seperti ini nanti di akhirat dia akan menyesal. Menyesal. Masuk neraka, Allah langsung katakan, isbiru awla tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Silahkan kau sabar di neraka atau kamu enggak sabar, itulah buah amal kamu. Jadi sabar ada 2 Bu. Sabar sekarang mentaati Allah, senang di surga. Atau senang sekarang di dunia dengan dosa-dosa, tapi sabar di neraka. Pilih yang mana? Yang pertama ya, sabar sekarang mentaati Allah dan senang selamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Pak, bengong aja. Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita, Abi Amir Faisal yang tadi sudah membahas mengenai surah Al-Hasyr ayat 18. Nanti kita bahas sampai ayat 24. Surah Al-Hasyr ini dari awal sampai akhir ini sebenarnya bercerita, ini mengisahkan tentang kejadian yang dialami oleh Bani Nadir. Orang Yahudi ya, itu peperangan ya, Nabi Muhammad SAW memerangi Bani Nadir ya. Apa yang terjadi di situ akhirnya juga membahas tentang orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, ya, orang-orang munafik yang di akhir ayat tadi 18 itu bicara mengenai kita manusia untuk melakukan introspeksi diri, ya, karena kisah-kisah tadi yang disebutkan itu bisa jadi melekat juga di diri kita. Apalagi sekarang ini kan kita masuk awal tahun ya Bu ya, Bu, tahun berapa sekarang? 2026. Cicilan udah lunas belum? Oke, siapa yang mau nanya dulu? Angkat tangannya yang nanya. Baik, Masya Allah. Baik, silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Sambil diri Bu ya. Boleh, bismillah. Langsung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Suryanti dari Masjid Taklim Baitul Muminin. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Ustadz, bagaimana cara mengevaluasi diri secara jujur ketika hidup terlihat baik-baik saja, tetapi kosong di sisi Allah? Oh ya, baik. Mohon petunjuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya Ibu siapa? Waalaikumsalam. Ida Suryanti. Ibu? Ida Suryanti. Ibu Sida, silahkan. Masya Allah. Ibu Suryanti. Ida Suryanti. Masya Allah. Ibu Ida ya panggilannya. Ibu Ida. Bagaimana cara mengevaluasi diri? Kalau ibu mau belanja ke pasar, ibu tidak bawa catatan, list yang mau dibelanjakan. Pas sampai di pasar, ibu lupa. Akhirnya begitu pulang, banyak yang tertinggal. Kenapa ibu ketinggalan barang yang belum dibelanjakan? Karena tidak membawa catatan. Jadi yang mengingatkan kita itu supaya kita tidak lupa, buatlah catatan. Coba sekarang kalau kita semua ini membuat catatan amal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Salat tahajud, salat subuh berjamaah di masjid, baca istighfar 1 kali, baca zikir pagi, salat sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, terus ibu catat semua. Catat semua, bersedekah, masukin semua, sampai tidur kembali. Lalu menjelang tidur, ibu lihat evaluasi. Ketahuan kan apa yang belum dikerjakan. Nah, kalau ibu melakukan itu sekarang, ibu nanti aman di akhirat. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan kamu evaluasi setiap hari sebelum kamu dievaluasi nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu sendirian, ada yang negur ibu enggak? Enggak. Makanya kalau ibu punya teman, ibu berbuat salah, ditegur enggak? Ditegur. Nah itu pentingnya teman yang baik. Kalau kita punya teman yang baik, maka ada yang mengoreksi kita. Karena itu bertemanlah dengan orang yang baik. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabtah. Nanti kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Yang ketiga, ibu. Ibu sering hadir majlis taklim? Sering. Nah, ketika ibu hadir majlis taklim seperti ini sekarang. Nah, ibu hadir alhamdulillah di Cahayati Indonesia.
Nah, ibu ngaji kan? Nah, ibu merasa dapat wawasan enggak? Dapat ilmu enggak? Ibu pulang merasa tercerahkan enggak? Nah, itu caranya. Cara mengoreksi diri yang paling baik, hadirlah ke majelis taklim. Orang yang enggak pernah hadir majelis taklim tidak merasa tertegur dan tidak merasa tercerahkan. Ada seorang ibu-ibu tanya, Pak Ustadz, suamiku enggak pernah sholat ke masjid. Pak Ustadz bisa enggak ngasih nasihat? Kemana dia ngaji? Enggak pernah ngaji Pak Ustadz. Sulit Pak Ustadz menegurnya karena dia tidak mau ngaji. Itulah 3 hal bu, ya, buat list amal soleh. Yang kedua apa? Cari teman yang soleha. Yang ketiga, majelis taklim. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, amin Bu. Pak. Insya Allah orang-orang sini orang-orang soleh-soleha semua, amin. Semoga kalau meninggalnya wafat masuk surga, amin. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya robbal alamin. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Ustadz David Kholik, kita doakan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan, beramal soleh, dan insya Allah beliau nanti husnul khotimah, masuk ke dalam surga bareng-bareng sama kita, amin. Seluruh jamaah Masjid Baitul Mukminin, ini emak-emaknya pakai seragam Blackpink. Ini pink bukan sih? Kalau di monitor pink warnanya. Ya. Ibu, bapak-bapaknya kita biasa Pak ya, kita minimal ya, kita minimalis ya. Seperti itu, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah kita nerusin ayat yang tadi disampaikan oleh Abi Amir tentang surat Al-Hasyr. Saya kebagian ayat 20-21. Yang bawa Quran, yang bawa handphone silahkan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka dan penghuni surga. Sesungguhnya penghuni surga itu orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini bahwa penghuni neraka sama penghuni surga itu beda. Beda semuanya. Beda akidahnya kita lihat sekarang. Kalau penghuni surga, insya Allah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang yang penghuni neraka itu mereka menutup diri. Maka kita kenal dengan nama kafir. Sudah kafir, menyekutukan Allah juga, musyrik. Perbedaan utama itu, ya. Penghuni neraka, penghuni surga itu beda di akidahnya, juga beda di amalnya. Ya, penghuni surga nih kayak emak-emak di sini semua nih, masya Allah ya. Ini insya Allah calon